Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional oleh Suwantiana CGP Angkatan 9 Kabupaten Tuban dari TK Aisyah Bustanul Atfal 1 Banjar. Pertanyaan pematiknya adalah apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai pemimpin pembelajaran, setelah mempelajari modul ini, maka akan berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, sehingga mendorong murid untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Pertanyaan pematik selanjutnya adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.4 tentang budaya positif. Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Semuanya adalah orientasinya pada murid dan berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1? Dengan pembelajaran sosial emosional, maka akan tercipta kesejahteraan psikologis, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Pembelajaran sosial emosional juga memperhalus budi pekerti sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.2 adalah pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif, serta juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang baik dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 adalah visi guru penggerak mengandung nilai-nilai positif yang berpihak pada murid dengan tujuan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika guru memiliki visi yang menciptakan perubahan-perubahan positif. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.4 adalah implementasi pendidikan sosial emosional di kelas dan di sekolah bisa dilakukan melalui pengajaran eksplisif, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE, PTK di sekolah. Apabila sudah terimplementasi dengan baik, maka akan tercipta budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Sedangkan kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 2.1 adalah pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi, keduanya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak.
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional berdiri sendiri, sehingga saya berpikir pasti membutuhkan waktu khusus untuk menyampaikannya kepada murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat diintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, bahkan bisa melalui pengajaran eksplisit. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional bisa dilakukan sendiri oleh seorang guru, sehingga tidak memerlukan kerjasama dengan rekan guru yang lain. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional memerlukan kolaborasi semua warga sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, tentang prinsip kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Yang kedua adalah praktek kesadaran penuh. Praktik kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Apapun bentuk aktivitasnya, yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Praktik paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari nafas. Salah satu teknik menyadari dan melatih nafas adalah teknik stop. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa membutuhkan peralatan. Yang ketiga adalah praktik kesadaran penuh memperkuat 5 kompetensi sosial emosional. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan psikologis ekosistem sekolah. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid saya adalah: saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti membuat roda emosi, menulis jurnal pagi, menggambar emoji perasaan untuk menumbuhkan kesadaran diri. Saya akan menerapkan teknik stop untuk manajemen diri juga dengan kegiatan Nina Bobo yang dimasukkan unsur KSE lewat dongeng atau cerita. Untuk menumbuhkan kesadaran sosial, saya akan membiasakan murid berempati dengan orang-orang di sekitarnya, seperti menjenguk teman yang sakit, mengumpulkan donasi untuk orang-orang yang terkena bencana. Untuk menumbuhkan keterampilan berrelasi, maka saya akan membuat kegiatan pembelajaran yang mendorong kerjasama dan kolaborasi murid. Untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, saya akan membiasakan murid untuk kritis dalam menentukan sebuah pilihan di antara beberapa pilihan. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat adalah: yang pertama, memodelkan atau menjadi teladan. Saya akan berusaha menjadi teladan dalam penerapan KSE, menciptakan budaya saling menghargai, saling mengapresiasi, dan saling peduli. Yang kedua, belajar, yaitu selalu mengintrospeksi diri atau merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi. Kemudian selalu berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, berkolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam penerapan KSE di sekolah. Kemudian membuat komunitas belajar profesional. Terima kasih. Tergerak.
bergerak, menggerakkan.